Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi'u majidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita bertemu pada topik yang telah disampaikan kepada saya. Apakah KKD, kursus kader dakwah itu memang bermanfaat untuk tujuan dunia dan akhirat? Ananda sekalian yang menjadi audiens yang berbahagia pada hari ini, perlu kita ketahui, kita harus bijaksana dalam mensikapi bahwa setiap sekolah sebenarnya sudah menyiapkan beberapa poin-poin, beberapa bagian yang merupakan kegiatan ekskul. Di antaranya ada, kalau kita dalam rumah Mandua model Medan, di sana ada OSIS, ada Pimanda, ada KIR, dan banyak lagi, ada tarung derajat ya, tarung derajat. Jadi ini semua sebenarnya berpedoman kepada tujuan untuk mengoptimalkan minat dan bakat siswa. Nah, sebagai siswa dalam hal ini kalian harus bijak memilih mana yang paling tepat, ya. Pada dasarnya ekskul itu memiliki beberapa tujuan. Di antara tujuannya adalah membangun pribadi siswa yang kompetitif. Setiap bagian dari ekskul itu biasanya akan menampilkan perlombaan-perlombaan, sehingga dengan adanya perlombaan itu terbangunlah karakter bersaing, tapi bersaing dalam skala positif, diwadahilah itu, sehingga persaingan itu tidak menampilkan iri dan dengki, tapi persaingan itu menampilkan hal-hal yang positif karena berdasarkan data yang diperoleh. Kemudian tujuan kedua adanya ekskul itu mengembangkan pengalaman dalam bakat dan minat. Dalam ekskul seperti organisasi intrasekolah itu ada seminar-seminar. Jadi dalam seminar-seminar sekarang trennya webinar. Itu akan diperoleh pengalaman-pengalaman sesuai dengan tema seminar yang disampaikan. Poin yang ketiga, mengoptimalkan bakat siswa. Jadi seperti KIR, mana yang terjaring nilai, mana yang terjaring hasil kerjaan yang bagus diperlombakan. Itulah yang namanya dioptimalkan. Nah, sampai di sini itu alasan cukup baik. Tapi kita lihat semua alasan ini bernilai dunia. Sifatnya hanya membangun karir. Nanti ke depannya kalau kalian semua pasti terobsesi ke depannya bisa masuk ke jalur perguruan tinggi lewat jalur undangan. Maka saya akan memompa minat dan bakat saya di ekskul. Dari ekskul mungkin bermula, ada pengalaman yang bertambah, ya, ada bakat yang ditampilkan sehingga menjadi catatan sekolah, catatan penting bagi sekolah untuk prestasi saya. Nah, kalau bedanya kalau kita cerita tentang KKD, ini KKD sebenarnya merupakan tugas koordinasi bidang dakwah satu sekolah, ya, kursus kader dakwah. Sebenarnya bukan hanya ini saja yang merupakan bagian dari kerja koordinator bidang dakwah itu. Ada beberapa poin yang mungkin Ananda sekalian juga sudah tahu di sini. Ada yang disebut dengan mandiri, malam introspeksi diri. Mungkin kalau ada acara-acara keluar, pakai acara nginap di daerah tertentu, mungkin ini bisa dilaksanakan mandiri, ya. Ada yang disebut dengan daksahat, dakwah Sabtu Ahad. Ini udah pernah KKD melaksanakannya? Udah dimasukkan ke bagian program. Oke. Ada yang disebut dakwis,
dakwah wisata, sambil dakwah. Mungkin kemarin sahabat saya lihat baksos ya, ke jalan-jalan yang sudah dilaksanakan. Umi angkat jempol untuk kalian. Ada yang disebut upgrade, Umi tambah lagi. Ada yang disebut pacaran, perbanyak baca Al-Quran. Ini harus ditekankan ini sama siswa, sama apa kalian. Nah, ada juga yang namanya KKD. Jadi ini bagian dari koordinator dakwah di sekolah. Sekolah kita sepertinya memilih KKD, kursus kader dakwah, ya. Tapi sebenarnya kalau boleh Umi menyarankan, dalam KKD ini masukkanlah program tadi, program pacaran, program dakwis, program mandiri tadi, supaya mengena targetnya, ya. Kursus kader dakwah. Kenapa dikatakan kursus? Kursus ini merupakan, kalau kita amati artinya, merupakan pelatihan yang sistematis, terkoordinir, dilaksanakan sepanjang bergeraknya program KKD ini. Itu disebut kader, ya. Kursus. Kemudian kader. Kalau yang namanya kader ini tentu orientasinya kepada kebenaran, kepada kejujuran, kepada ridha Allah. Jadi itu satu. Kalau tadi kader itu kursus sifatnya pelatihan, kader itu hasil pelatihan tadi itu terbentuklah yang orientasinya kepada kepribadian yang seperti itu. Dakwah ini berarti adanya usaha menunjukkan diri kepada perbaikan yang positif. Tentunya sesuai dengan jalan ridha Allah. Jadi kalau kita gabungkan, ya, kita simpulkan, KKD itu sebenarnya merupakan pelatihan yang sistematis, yang berorientasi kepada perbaikan diri yang positif menuju ridha Allah. Kemudian dalam usahanya mereka terus memperbaiki diri dan lingkungannya untuk menjadi generasi Rabbani. Maka dengan mengetahui arti dasar dari KKD ini, maka Ananda sekalian bolehlah mempertimbangkan mana sih yang lebih baik, dunia atau dunia dan akhirat, ya. Apalagi kita melihat bagaimana visi dan misinya KKD ini. Ada 4 poin yang saya lihat cukup luar biasa yang merupakan visi dan misi KKD ini. Yang pertama melahirkan aktivis dakwah. Ya, jadi melalui kursus tadi maka akan lahirlah aktivis dakwah, kan begitu. Tapi ini harus berkesinambungan. Jangan setelah hari ini ada pelatihan, nanti kita ada 12 bulan pembelajaran, yang 11 bulannya vakum. Tidak ada kesinambungan. Kemudian perlu juga ada cek dan recheck hasil akhir. Bagaimana tingkat kemandirian para anggota KKD ini dalam beribadah? Bagaimana tingkat kontinuitasnya anggota KKD ini dalam beribadah? Apakah terus? Harus ada dibuat bukunya sepertinya, buku tahajud, laporan tahajud pribadi atau bagaimana, ya. Kemudian tujuan KKD yang kedua saya lihat menumbuh kembangkan potensi anggota hingga bermanfaat bagi madrasah. Menumbuh kembangkan potensi anggota. Ini sangat baik. Jadi kalian kalau mau menulis, ada anggota yang suka menulis, ini harus ditanggapi aspirasinya bagaimana. Oke. Kemudian yang ketiga, membentuk kepribadian pelajar muslim yang takwa. Mungkin lewat dakwah tadi ya, KKD, kursus KD dakwah. Yang keempat, menjadikan KKD sebagai barometer dan ekstrakurikuler pada madrasah. Jadi dengan keempat poin ini seharusnya Ananda harus menilai kembali, mengambil langkah bijak,
menganalisa mana yang lebih penting. Saya ikut Pimanda atau ikut KKD? Kalau di KKD, target akhir itu adalah target seorang manusia di mata Tuhan. Seorang manusia sebagai hamba menuju pribadi yang takwa. Ya. Jadi saya pikir alangkah bijaknya kalau kita menganalisa poin demi poin visi KKD ini dengan baik, sehingga nantinya kita dapat menyimpulkan saya harus mengikuti ekskul yang mana. Maka habis waktunya. Oke. Maka, lupa. Dengan ini, KKD ini tidak harus didominasi oleh anak-anak IA saja. Kalian juga sebagai pengurus-pengurus KKD juga harus menyampaikan bagaimana sih KKD itu memformat seseorang yang berhasil dari anak IPA dan IPS. Kalian harus kabarkan pada mereka siapa anggota KKD yang dari IPA dan IPS yang masuk ke kedokteran, yang masuk ke Universitas Diponegoro Gadjah Mada. Selama ini dari yang saya pantau KKD itu hanya milik IA. Tidak ada anak IPA dan IPS. Nah, ini program harus diperkenalkan kepada mereka. Bahwa KKD itu tidak melulu dakwah. Melihat di satu visinya ada bahwa mengoptimalkan pengembangan minat dan bakat juga ada di sana. Itu mana? Poin itu aplikasinya mana? Ya. Jadi, kalau melihat sejarah KKD ini memang luar biasa. Adalah seorang yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Mungkin tak asing itu di kalangan kita. Abu Dzar Al-Ghifari ini latar belakangnya ini perampok besar. Semua orang kalau sudah dengar namanya sebelum Muslim itu si Jundub. Kalau sudah mendengar nama Jundub itu seperti teror bagi keamanan. Dia merampok, dia meneror kampung. Pokoknya yang dia labelkan sebagai tingkah laku seorang perampok adalah pada si Jundub. Tapi setelah dia masuk Islam, dia di KKD yang langsung dimentori oleh Rasulullah, maka namanya dicatat dalam tinta emas dalam sejarah Islam. Jadi luar biasa. Kenapa rahasianya? Kenapa sebegitu berhasilnya Abu Dzar? Maka kita harus mempelajari bagaimana teknik KKD-nya Rasulullah. Ya. Jadi mungkin ini sebagai pandangan singkat. Maka Ananda, jika Ananda ingin memilih ekskul yang tepat, maka kamu harus bijak menganalisa. Harus bijak menganalisa bagaimana ekskul yang tetap membuat saja pada posisi saya dengan Sang Pencipta. Maka kalau boleh saya menyarankan, KKD adalah ekskul yang tepat. Kalian bisa memberi saran di sana bagaimana kalian akan mengembangkan minat kalian sehingga nanti para pengurus di KKD bisa menambahkan program-programnya untuk menyahuti minat yang kalian miliki. Misalnya kalian minat menulis, misalnya kalian minat seni. Bagaimanakah seni di dalam Islam? Bisa nanti KKD memperkenalkan bahwa seni yang dapat ridho di dalam Islam itu adalah seni yang seperti ini, kaligrafi misalnya, ya, atau seni film-film pendek dokumenter yang bisa dijadikan dakwah, yang bisa kalian upload di YouTube, itu bisa disampaikan, ya. Saya kira hanya ini yang bisa Umi sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat, bisa menjadi pedoman setidaknya ketika Ananda sekalian akan memilih ekskul, supaya Ananda dapat memilih ekskul yang tepat dan dapat mengembangkan diri dengan baik di dalam naungan ridhonya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.